Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 961. Tang Qinggong yang bersemangat Tang Hao tiba-tiba menjerit dengan keras yang menusuk paru-paru. Suasana tadinya sunyi karena depresi Tang Qiang, tetapi suara ini seperti lolongan hantu. Semua orang terkejut. Tang Ziyan hendak melangkah maju ketika dia melihat darah keluar dari 7 lubangnya dan cacing putih merangkak keluar. Ah! Dia berteriak ketakutan, melompat ke samping dengan cepat, dan gemetar seperti saringan. Adapun orang-orang lain dari Sekte Tang, mereka tampak seperti melihat hantu. Mereka semua bersembunyi dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Tapi tidak seorang pun tahu mengapa, apa yang terjadi. Tang Qinggong terdiam sejenak dan hendak berbicara, tetapi Bai Ruo sudah berkata, "Aku akan membunuhnya dengan ulat sutra emasku." Suaranya manis dan acuh tak acuh, seolah tidak terjadi apa-apa. Akan tetapi semua orang di Sekte Tang tercengang. Bahkan Tang Qinggong pun memperlihatkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia bilang tanganku adalah cakar hitam dan memintaku untuk berlutut dan memohon belas kasihan dan penawar racun. Ini adalah balasan yang pantas untuknya. Bai Ruo tetap tenang dan wajar, seolah-olah yang dibunuhnya bukanlah manusia, melainkan anak kucing atau anak anjing. Setelah beberapa saat terkejut, tubuh Tang Qinggong berhenti berbicara. Sebagai pemimpin klan Tang, dia adalah sosok yang kejam. Mengapa dia peduli dengan hidup dan mati orang kecil seperti Tang Hao? Selain itu, tindakan Tang Hao barusan telah mempermalukan Sekte Tang mereka. Bahkan jika Bai Ruo tidak berurusan dengan orang seperti itu, dia akan berurusan dengannya, yang akan menyelamatkannya dari banyak masalah. Tang Jie, Tang Meng dan yang lainnya awalnya mengira Tang Qinggong akan berbicara. Tetapi ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ketika mereka melihat punggung Ji Fei dan yang lainnya, hanya ada rasa kagum, takut, dan teror di mata mereka. Tang Qiang bahkan lebih terkejut. Dia dulunya menganggap Ji Fei sangat hebat, tetapi sikap diam Tang Qinggong tadi membuatnya menyadari bahwa status Ji Fei di klan Tang sudah sangat transenden. Ketika aku memikirkan posisi yang kudapatkan, itu semua karena perkataan Ji Fei. Hatinya dipenuhi dengan emosi dan dia penuh rasa terima kasih terhadap Ji Fei. Setengah jam kemudian, Ji Fei dan yang lainnya memasuki Sekte Tang. Sepanjang jalan, Ji Fei diam-diam mendesah dalam hatinya bahwa pertahanan Sekte Tang benar-benar replika jalur Suzong. Tampaknya Tang Guangzi mengajari si Kou Jinyan tanpa ragu hari itu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia ternyata adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya dapat melewati Suzong Land dengan lancar, berkat 1000 hati naga yang kembali menjadi satu dan racun Bai Ruo. Dia bahkan merasa bahwa Liu Xian yang disebut-sebut itu telah menolongnya. Kalau tidak, dengan keterampilan bela diri si Kou Jinyan, dia pasti sudah meledakkan dirinya sendiri pada akhirnya dan tidak akan pernah berhasil menolong Li Ruoxi. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Dia bahkan merasa bahwa perjalanan ke Sekte Tang adalah kesempatan langka. Jadi, saya penuh harapan untuk perjalanan kedua ini. Tang Qinggong membawa Liu Fei ke kediaman paling mewah di Sekte Tang. Sambil mengundang Liu Fei masuk, dia berkata, "Disinilah para pemimpin Sekte Tang sebelumnya tinggal. Dulunya, tempat ini adalah rumah paman kedua Tang Guangzi. Sekarang saya tinggal di sini untuk sementara." Posisinya sangat akurat, dan dia memberitahu Ji Fei bahwa dia tinggal di sini karena dia adalah pemimpin sekte. Kalau tidak, ini bukan rumahnya. Ji Fei mengangguk. Wajahnya menjadi lebih serius. Tang Qinggong mengundangnya ke rumahnya, yang sama saja dengan menceritakan kepadanya tentang sejarah Sekte Tang yang misterius.
Mereka segera memasuki ruang tamu, beberapa orang duduk, dan seseorang segera membawakan mereka teh. Tang Qinggong dan Ji Fei mengobrol sebentar tetapi tidak pernah sampai pada intinya. Ji Fei sudah mengerti maksudnya, tetapi tidaklah nyaman bagi Bai Ruo dan Long Ke'er untuk membicarakannya di sini. Tuan Tang, maafkan hamba karena bersikap lancang. Tang Qinggong tersenyum dan mengangguk. Tuan Ji, silakan. Ekspresinya wajar, tetapi dia tampak defensif saat melirik kedua wanita itu. Bisakah kamu membantu menyiapkan tempat untuk kami beristirahat? Istriku lelah. Hahaha, tentu. Tang Qinggong sangat gembira melihat Ji Fei begitu pintar, dan berteriak dari luar, Tang Zong, siapkan kamar untuk para tamu. Seorang lelaki tua berusia 70-an segera masuk dan membungkuk pada Tang Qinggong. Baik, Guru. Melihat Bai Ruo dan Long Ke'er, kalian berdua bisa mengikutiku dan membawa wanita ini ke halaman belakang untuk beristirahat. Bai Ruo dan Long Ke'er menatap Ji Fei dengan ekspresi bertanya, dan Ji Fei mengangguk. Tatapan matanya menyapu Tang Zong, yang sudah berada di puncak level Grandmaster, dengan keterampilan bela diri yang bahkan lebih tinggi dari Tang Qinggong. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah melihat kekuatan klan Tang yang luar biasa. Hanya Tang Qinggong dan Ji Fei yang tersisa. Tang Qinggong menutup pintu ruang tamu, dan ruangan itu menjadi lebih sunyi. Apakah ada masalah dengan kepulangan Tuan Ji? Dia melihat Ji Fei datang dari pegunungan tinggi hari ini, jadi dia bisa tiba tepat waktu untuk menghindari konflik. Tetapi perihal kepergian dan kepulangan Ji Fei, dia tahu betul bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Kalau tidak, hal ini tidak akan terjadi. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menceritakan apa yang terjadi. Setelah mengatakan itu, dia menatap Tang Qinggong, ingin melihat ekspresinya. Namun, dia kecewa. Tang Qinggong dapat digambarkan setenang kolam yang tenang. Tidak ada sedikit pun perubahan di wajahnya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal ini membuat Ji Fei merasa sedikit tidak yakin. Mungkinkah mereka tahu tentang Liu Xian? Mengapa? Tang Qinggong tiba-tiba menghela nafas. Karena Tuan Ji menyebutkannya, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Sudah, diam saja. Jatuh ke dalam pikiran mendalam lagi. Ini lebih seperti terjebak dalam kenangan yang menyakitkan. Ji Fei membuat ekspresi mendengarkan dan tidak mengatakan apapun. Untuk waktu yang lama, cerita ini masih harus dimulai dari 60 tahun yang lalu. Ji Fei, saya hampir muntah darah. Si Kou Jinyan mengangkat kejadian 40 tahun 32 tahun yang lalu. Jadi bagaimana dia mengangkat kejadian lain dari 60 tahun yang lalu? Ketika Tang Qinggong melihat ekspresi Ji Fei, wajahnya menjadi lebih rumit, dan dia bahkan tersenyum pahit. Dia berdiri dan mondar-mandir mengelilingi ruangan, seolah mencoba memikirkan di mana harus memulai. Ji Fei tidak menyela dan hanya duduk di sana dengan tenang. Tuan Ji, apakah salah jika Anda mengatakan bahwa sekte sama kuatnya dengan perusahaan? Tang Qinggong tiba-tiba bertanya. Ji Fei tercengang. Mengapa dia menanyakan hal ini alih-alih membicarakan bisnis utamanya? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, ini adalah perwujudan kekuatan. Mendengar ini, Tang Qinggong mengangguk dan mengulurkan tangannya serta mengepalkannya. Meskipun kami, Sekte Tang, telah melakukan pembunuhan dan bahkan tindakan tak tahu malu selama ribuan tahun terakhir, kami semua memiliki prinsip kami sendiri, yaitu kami tidak dapat menyerang orang biasa. Ji Fei mengangguk. Dia tahu ini, dulu, ketika perang berlangsung selama 3 bulan dan surat-surat dari rumah bernilai sangat mahal. Banyak sekali orang dari klan Tang dan tentara Su yang menumpahkan darah di medan perang bersama-sama untuk membela negara kita. Bahkan seluruh klan Tang,
kecuali mereka yang melanjutkan garis keturunan keluarga, pergi ke sana. Pembuluh darah muncul di wajah Tang Qinggong dan dia tampak sangat bersemangat. Ji Fei tidak tahu mengapa dia mengungkit masalah ini, tetapi dia dapat merasakan kemarahan terdalam Tang Qinggong. Saya sangat mengagumi tentara Su dan orang-orang Su. Saya bahkan pergi ke Jalan Pahlawan untuk memberi penghormatan kepada orang-orang itu. Dalam hati saya, mereka semua adalah pahlawan yang saya kagumi. Tang Qinggong mengangguk dengan berat. Terima kasih Tuan Ji atas penegasan Anda kepada kami. Kalau begitu saya akan menceritakan tentang masa lalu. Ji Fei mengangguk. Kisah ini dimulai 60 tahun yang lalu. Bab 962 Kebencian antara Sekte Tang dan Balai Naga. 60 tahun yang lalu, Sekte Tang kami akhirnya mulai pulih dari perang dan secara bertahap menjadi lebih kuat lagi. Ji Fei mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Tepat ketika Sekte Tang kita bersiap untuk berkembang kembali dan menjadikan Sekte Tang yang berusia 1000 tahun berkembang selamanya, Aula Naga dan Gerbang Merah muncul di dunia seni bela diri negeri naga. Ji Fei tidak mengatakan apa-apa, tetapi alisnya berkerut. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan mereka? Tang Qinggong tidak memperhatikan ekspresi Ji Fei dan melanjutkan. Kepala Balai Naga saat itu adalah Sikou Xiong, pendiri Balai Naga. Ji Fei mengerutkan kening, keluarga Sikou Jinyan. Tang Qinggong mengangguk, ya, dia adalah kakek Sikou Jinyan. Lalu mengapa ada kebencian antara Sekte Tang dan Balai Naga? Ji Fei tahu bahwa tujuan Long Tang adalah untuk mempertahankan kerajaan naga dan mencegah invasi asing, dan bahwa Sekte Tang juga merupakan sekte yang memiliki rasa keadilan. Kedua belah pihak seharusnya bekerja sama. Jadi mengapa ada konflik? Sikou Xiong baru saja mendirikan Balai Naga. Agar dapat berkembang pesat, ia mulai memilih elit dari seluruh komunitas seni bela diri negeri naga untuk bergabung dengan Balai Naga. Ji Fei tidak mengatakan apapun untuk ikut campur. Dia memahami keputusan tersebut karena saat itu sedang terjadi kekurangan orang di mana-mana. Saat itu, kami diberi 10 tempat di Sekte Tang, dan persyaratannya adalah menjadi ahli energi gelap tingkat atas. Ji Fei menunjukkan keheranan di wajahnya. Puncak energi gelap. Saat itu perang baru saja meletus, dan mereka yang berhasil selamat adalah orang-orang yang beruntung. Bagaimana mungkin ada 10 orang seperti itu? Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi Tang Qinggong melihatnya. Tuan Ji benar, ini masalahnya, kita tidak punya apa-apa. Semua guru Sekte Tang sudah mati. Begitu banyak orang dari negara yang menyerbu. Pasukan di garis depan mengerikan, dan para ninja dan prajurit di belakang bahkan lebih mengerikan. Untuk membunuh mereka, hampir semua guru Sekte Tang kita telah digunakan. Awalnya, Sekte Tang ingin memulihkan diri dan berkembang dengan baik. Mereka menggunakan 10 tahun terakhir untuk melatih beberapa master energi gelap. Namun, mereka semua dibawa pergi. Ini sama saja dengan mengguncang fondasi Sekte Tang. Bertahun-tahun kemudian, Tang Qinggong masih marah ketika membicarakannya. Ji Fei mengangguk. Pemimpin Sekte Tang kami saat itu, kakekku Tang Mao Seng, langsung menolak, yang membuat Sikou Xiong sangat marah. Tetapi dia tidak mengatakan apapun saat itu. Dia hanya memberitahu kami di Sekte Tang untuk menanganinya sendiri dan membiarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ji Fei tidak dapat menahan diri untuk bertanya. 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Kami, Sekte Tang, telah membina Grandmaster pertama kami dengan sumber daya kami sendiri. Dia adalah pengurus kami, Tang Zong. Ji Fei tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Tang Zong adalah penguasa Sekte Tang 50 tahun yang lalu. Dia juga seorang jenius dari Sekte Tang. Apa yang terjadi padamu dan Long Tang kemudian? Itulah yang ingin kukatakan.
Setelah 10 tahun berkembang, Long Tang telah menjadi eksistensi yang sangat kuat, dan Siko Siong telah menjadi sangat sombong. Dia selalu kesal dengan kenyataan bahwa Sekte Tang kita tidak mau menyediakan 10 master energi gelap teratas. Jadi dia memanfaatkan pertemuan pribadi dan mengirim orang untuk membunuh kakekku Tang Mao Seng dan selusin atau lebih master energi gelap teratas yang dibawanya, termasuk ayahku. Mendesis, Ji Fei tidak bisa menahan nafas. Ini sungguh kejam. Akan sangat sulit untuk membunuh begitu banyak master 50 tahun yang lalu. Urat-urat di dahi Tang Qinggong berdenyut-denyut. Mereka menggunakan senjata untuk membunuh kita. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa membunuh kita dengan senjata tersembunyi dan racun Sekte Tang kita. Ji Fei mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mempercayainya. Sekte Tang kami menderita kerugian besar. Paman kedua saya, Tang Guangzi, mengambil alih posisi pemimpin Sekte Tang. Ia bersumpah untuk membalas dendam terhadap Sekte Tang. Akibatnya, Sekte Tang kami ditutup dari dunia luar selama 10 tahun. Kami bahkan membangun apa yang disebut formasi abadi Willow dan kolam racun. Tujuannya adalah agar Sekte Tang benar-benar mampu bertahan dalam kesulitan. Wajah Ji Fei juga menunjukkan emosi dan simpati. Butuh 20 tahun lagi bagi Yue untuk menghancurkan Wu. Terlebih lagi, Sekte Tang sedang berperang melawan Balai Naga. 10 tahun kemudian, Siko Siong pensiun dari jabatan pemimpin Balai Naga dan kembali ke kampung halamannya. Ketika kami di Sekte Tang mendengar berita itu, kami langsung pergi ke Sikang tempat keluarga Siko Siong berada. Kau membunuh semua anggota keluarga Siko? Ji Fei tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ya, paman kedua Tang Guangzi telah mempersiapkan diri untuk membalas dendam selama 10 tahun. Dia menggunakan semua racun baru dan senjata tersembunyi dari Sekte Tang kita. Dalam serangan terakhir, dia membunuh seluruh keluarga Siko tanpa meninggalkan anak. Setelah mendengar ini, Ji Fei merasakan hawa dingin di punggungnya. Ini adalah tindakan pembantaian lain terhadap seluruh desa. Tetapi dia tidak bisa mengomentari siapa yang benar atau salah. Lalu apa yang terjadi dengan Siko Jinyan selanjutnya? Tahukah kamu? Tang Qinggong menghantamkan tinjunya ke meja. Kita masih belum mengetahui kebenaran tentang masalah ini. Tetapi Liu Xian yang baru saja kamu sebutkan mengingatkanku pada sesuatu. Ada apa? Taois Liu Feng lah yang membantu mendirikan formasi Willow Immortal. Ia adalah teman baik paman kedua saya. Tetapi setelah mendirikan formasi Willow Immortal, saya tidak pernah melihatnya lagi. Tuan Liu Feng, Liu Xian, Ji Fei bergumam, saya tidak mengenal orang ini. Tetapi saya mendengar dari paman kedua saya bahwa pada saat itu, Sekte Tang sedang mengalami kemunduran dan banyak orang ingin menghancurkan Sekte Tang. Tidak seorang pun bersedia membantu Sekte Tang. Merupakan suatu kebaikan yang besar bagi pendeta Tao Liu Feng untuk maju membantu mendirikan formasi hutan Willow. Lagi pula, kecuali Anda, tidak ada seorang pun yang pernah keluar dari formasi abadi Willow ini. Namun, di antara orang-orang yang terperangkap, selama mereka tidak terlalu jahat, kami di Sekte Tang akan membiarkan mereka pergi. Ji Fei merasa sedikit bingung sekarang. Manusia kertas Liu Xian pasti dikendalikan oleh para Taois ini. Kalau tidak, orang biasa tidak akan bisa melakukannya. Dan agak misterius bahwa Siko Jinyan dapat mengklaim memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalunya. Mengingat pihak lain mampu mengumpulkan energi yin dalam batu giok Qingping puluhan tahun yang lalu dan mengubah Qingping menjadi hantu setelah kematiannya, dia jelas bukan orang biasa. Mungkinkah tujuannya adalah Aula Naga? Kepala Ji Fei berdengung. Pihak lain jelas tidak ingin Sekte Tang menjadi benar-benar kuat, dan bahkan dengan sengaja ingin mengobarkan kembali kebencian antara Sekte Tang dan keluarga Siko. Kebencian keluarga Siko, sampai batas tertentu,
adalah kebencian antara Long Tang dan Sekte Tang, dua harimau yang saling bertarung. Pasti ada yang cedera. Mata Ji Fei tiba-tiba menjadi jernih, seolah-olah dia samar-samar memahami sesuatu. Tang Qinggong menatap Ji Fei. Tuan Ji, apakah Anda sudah memikirkan sesuatu? Apakah kau telah bertarung dengan Dragon Hall selama 40 tahun? Tang Qinggong tercengang. Dia jelas tidak menyangka Ji Fei akan menebaknya, tetapi dia mengangguk. Ya, kami telah bertempur secara diam-diam, dan hampir setiap tahun ada korban. Apakah kamu akan menyakiti aliansi seni bela diri atau langsung menyerang Aula Naga? Long Tang, aliansi seni bela diri ditangani oleh murid-murid luar Sekte Tang. Itu telah menjadi pemahaman diam-diam di antara semua orang. Tang Qinggong berkata dengan arogan, dan ekspresinya bahkan menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius Long Tang di depannya. Ji Fei tidak meragukan sikap Tang Qinggong. Bagaimanapun, Long Tang telah mengalami kemunduran karena pengkhianatan pemimpin Long Tang sebelumnya. Jika bukan karena Hong Men, Long Guo mungkin dalam bahaya, tetapi ini juga membuat Ji Fei semakin penasaran tentang apa tujuan pihak lain itu. Wajahnya serius, bersambung.